Halo, ketemu lagi dengan saya Yogi. Kali ini saya sedang berada di salah satu proyeknya Eastern Urban Capital, yaitu Memora House. Di klaster ini ada 3 tipe rumah, Momentum, Miracle, dan Milestone. Nah, sekarang saya mau mereview salah satu tipe unitnya, yaitu tipe Milestone. Yuk kita lihat rumahnya. Milestone at Memora House ini terdiri dari 2 tipe. Yang pertama, tipe 7x12 dengan luas lahan 84 meter persegi, luas bangunan 125 meter persegi. Dan yang kedua, tipe 7x13 atau 91 meter persegi untuk coveringnya dan luas bangunan 130 meter persegi. Kali ini yang mau kita review Milestone at Memora House dengan luasan covering 84 meter persegi atau 7x12. Kita mulai review dari bagian depan rumahnya ya. Dengan lebar covering 7 meter, developer sudah nyiapin area carport yang lebar banget nih. Jadi ini muat untuk 2 mobil ya space-nya. Kemudian untuk lantai carportnya sendiri, ini didesain cakep banget. Ini pakai, yang saya lihat ini pakai batu alam rustic ya. Batu alam yang kasar, adesit, batu alam adesit. Ini sekitar ukurannya 15x15 dengan nut-nutnya yang cukup lebar. Jadi kalau kita parkir di carport ini nggak akan licin karena permukaannya yang kasar. Kemudian kita lihat juga di sisi kanan ini didesain juga cakep. Ada area kotak ini untuk menerima paket nih. Kalau ada yang mau nganter paket, ini bisa taruh di sini. Kemudian ada space buat tempat sampah juga. Dan di sini tetap ada area untuk landscape kecil. Nah, di belakang saya ini ada bench dari kayu ya. Ini kayu bangkirai. Ini perbedaan level dengan carport, jadi nyaman banget. Kemudian ada area duduk di sini yang juga dilapisi dengan kayu. Ini sangat cocok kalau kita mau nerima tamu, tidak perlu masuk ke dalam rumah, bisa di area sini. Ya. Dan kalau kita perhatikan juga untuk area fasad Milestone at Memora House ini ada sentuhan kamprot di sini ya. Kemudian ada variasi tali air di sini. Tali airnya ini menggunakan lisu ya. Ini sekitar mungkin 1 cm ya. 1 cm dibuat supaya tidak monoton. Ada beberapa variasi tali air. Dan hampir keseluruhan fasad di area lantai 1 ini dikamprot nih. Ini kemudian di finishing dengan cat warna abu-abu yang cenderung gelap. Ini cocok banget di negara kita Indonesia ya. Yang memang cuacanya ada hujan yang kadang ekstrim. Kemudian juga kalau panas juga kadang-kadang kemaraunya panjang. Karena ketika kita memilih warna cat yang gelap seperti ini akan memudahkan kita dalam maintenance rumah. Karena area luar rumah itu terkena debu, juga terkena air. Kalau kita milih warna cat seperti ini akan memudahkan kita dalam maintenance. Kebetulan di Milestone at Memora House ini, area ini itu full tercover. Jadi kalau hujan, ini areanya kering. Nah, di bagian atas ini bukan kanopi ya, tapi ini adalah bagian dari kamar tidur atau kamar tidur utama ya, master bedroomnya yang dibuat menjorok ke depan hampir rata dengan bibir coveringnya. Jadi fungsinya sebagai kanopi juga yang mengcover area carport, juga area duduk atau bench di sebelah kanan saya ini. Sekarang kita masuk ke dalam rumahnya yuk. Di pintu utama sudah disematkan smart door lock ya. Jadi udah dapat seperti ini pada saat kita beli rumah ini. Ayo kita masuk. Ketika kita masuk ke dalam rumahnya, kita langsung ketemu dengan area yang nyaman banget di sini. Ini foyer yang kita bisa gunakan untuk duduk, untuk pakai dan lepas sepatu di sini. Kemudian di area samping ini ada kaca yang besar sekali ya. Ini kacanya frameless tanpa kusen di sini. Ini pandangan kita langsung tertuju ke area panoramic gardennya. Ini keren banget. Ini salah satu terobosan baru dari Memora House. Ada panoramic garden di sini. Kita langsung ketemu dengan pohon besar ini. Kemudian ada area kering di sini. Yang ini memiliki void menerus ke atas nih. Jadi sirkulasi udaranya, sirkulasi cahayanya ini banyak banget yang bisa masuk. Kita mau bahas dulu living room-nya.
Ini area TV, kemudian dining room, sama dapur didesain sedemikian rupa dengan area yang sudah disiapkan cukup lebar, ya, cukup luas. Jadi kalau mau nonton TV, sekalian makan malam bersama, atau ibu mau sekalian masak juga, itu di area yang sama. Di area lantai 1 ini juga kita dapat pencahayaan selain dari panoramic garden di sebelah kanan saya ini, juga di bagian atas yaitu area void yang menerus sampai ketemu dengan bagian plafon di lantai 2. Didesain dengan skylight yang cahayanya bisa menerus sampai ke area lantai 1. Keren banget, jadi kalau pada saat cuacanya bagus, kita nggak perlu nyalain lampu, udah terang dari skylight yang ada di atap rumah ini. Biasanya kalau kita lihat show unit, kalau sudah dilengkapi dengan ilustrasi kitchen set, kadang-kadang ilustrasinya itu seadanya nih. Jadi untuk mantas-mantasin aja looknya. Tapi kalau di Milestone at Memora House, ini kami lihat ini benar-benar proper banget karena ini memang bisa dipakai. Jadi penempatan kompor tanam, kitchen sink, cooker hood, area kabinet atas, area kabinet bawah. Kemudian nggak lupa di sini ada space juga untuk kulkas ya. Kulkas 2 pintu. Kemudian ada kabinet juga di atasnya. Ini benar-benar proper yang bisa dipakai oleh ibu-ibu untuk masak di rumah. Semua furnish yang ada di rumah ini hanya ilustrasi ya. Jadi pada saat kita beli rumahnya, ini tidak termasuk. Nah, kemudian kita lanjutin di area lantai 1 ini ada powder room. Posisinya di belakang saya ini persis di sebelah area kitchen. Pintunya dibuka keluar supaya area di dalam lebih leluasa ya. Di sini ada satu kloset, kemudian ada wastafel lengkap dengan cermin dan kabinet untuk penyimpanan handuk atau barang-barang yang lain. Sekarang kita mau review bagian panoramic gardennya. Ya, ada pohon besar di sini dengan taman koral putih, cakep banget. Kemudian area void yang tadi sempat kita bahas juga, ini menerus ke atas, sirkulasi udaranya banyak banget di sini. Kemudian ada area mirip dengan di depan tadi, ada bench dengan kayu bangkirai dan ada kursi dari beton. Ini cocok banget dipakai buat kumpul keluarga. Di depan panoramic gardennya terdapat satu kamar tidur dan satu kamar mandi untuk asisten rumah tangganya. Luasnya nyaman, cukup untuk satu bed, kemudian dengan kabinet-kabinet penyimpanan barang-barang asisten rumah tangga. Kamar mandinya juga lumayan ya, 1 kali 2,5 meter dengan kloset jongkok. Untuk tipe Milestone at Memora House ini keren banget ya. Padu padan warnanya itu memberi kesan hangat, kesan nyaman ya. Dindingnya dikasih warna putih ya, dicat warna putih. Kemudian beberapa interiornya lebih banyak ornamen kayu, ton warna kayu, coklat, krem. Jadi rasa homey dan nyamannya itu dapat banget. Nah, salah satu detail yang mau saya highlight adalah bagian lantai nih. Biasanya untuk beberapa rumah-rumah yang kekinian itu menggunakan lantai dengan granit yang gloss. Nah, di Milestone at Memora House ini berbeda nih. Ini digunakan granit tipe yang matte ya. Jadi dia tidak glossy dan juga nggak terlalu kasar, tapi nyaman untuk kita injak gitu ya di dalam rumah. Kesannya jadi lebih warm, lebih hangat. Kita lanjut ke lantai 2. Di bagian anak tangga juga ini dibuat bevel ya, jadi setiap sudut anak tangganya ini meminimalkan resiko terbentur ya, karena tajamnya granit. Jadi ini di bevel jadi lebih halus ya, dan ini rapi bevelannya. Yuk kita lanjut ke lantai 2. Area lantai 2-nya seperti kita lihat ini terang banget karena tadi ada skylight yang sempat kita mention di lantai 1 tadi. Sampai di lantai 2 kita mau lihat dulu area office station-nya. Nah, di sini ada koridor seperti jembatan ya, dari area di depan kamar tidur ke office station-nya. Sekarang kita lihat office station-nya. Area office ini didesain untuk kenyamanan pada saat kita WFH ataupun kalau anak-anak mau belajar di area ini proper banget ya. Luasannya nggak terlalu besar tapi juga cukup untuk kita aktivitas kerja ataupun belajar di sini. Sekarang kita mau lihat area kamar tidur anaknya. Di sini ada 2 kamar tidur anak dengan area yang cukup luas, sekitar 3,3 kali 2,3 meter. Ada 2 kamar tidur. Yang kamar tidur anak ini memiliki bathroom yang sharing. Jadi 1 bathroom untuk 2 kamar tidur anak. Kita juga bisa lihat di setiap kamar ada area bukaan yang itu sangat penting ya untuk sirkulasi udara dan sirkulasi cahaya. Jadi anak-anak kita dan kita semua penghuni rumah
bisa tetap sehat ada dalam rumah. Karena sirkulasi udara bagus, sirkulasi cahaya juga maksimal. Nah, sekarang kita mau lihat area kamar mandi yang cukup luas, yang ini didesain menjadi kamar mandi yang sharing ya, bathroom yang sharing untuk 2 kamar tidur anak. Kamar mandinya cukup lengkap, tersedia kloset, standar ya, kemudian area shower dengan partisi kaca. Untuk sanitarinya sendiri, ini sudah dilengkapi dengan brand yang cukup premium ya, American Standard. Dan di area kanan saya juga terdapat area untuk wastafelnya, lengkap dengan kabinet, ilustrasi kabinet, dan cermin yang cukup besar. Kemudian di area atas kaca tersebut juga ada kusen aluminium yang kacanya bisa dibuka. Fungsinya apa? Supaya sirkulasi udara dan sirkulasi cahaya itu bisa mengalir banyak banget ke dalam kamar mandi ini. Jadi kamar mandinya terasa lebih nyaman, lebih sehat juga. Kenapa ini bisa didesain seperti ini? Karena bagian yang menerus dari lantai 1 tadi yang ada panoramic garden didesain menerus ke atas. Nah, ini memanfaatkan area itu sehingga kita bisa menggunakan kaca di sini cukup besar untuk sirkulasi cahaya dan udara juga. Sekarang kita mau lihat area kamar tidur utamanya. Yuk. Sekarang kita ada dalam kamar tidur utamanya nih. Seperti bisa kita lihat, area kamar tidurnya ini gede banget ya. Dimensinya 5 kali 4,5 meter. Sebenarnya ini hampir menyeluruh ya dari lebar kafling rumahnya. Sisanya yang 2 meter itu penempatan area kamar mandinya. Jadi 5 kali 4,5 ini area bersihnya untuk kamarnya. Yang 2 meter ini nanti untuk si kamar mandinya. Penempatan bed, kemudian ada meja rias, dan beberapa ornamen-ornamen yang ada di sini, meja nakas dan segala macamnya. Ini proper banget, ini bener-bener bisa dipakai. Jadi ilustrasi furnishnya lagi-lagi Eastern luar biasa, menempatkan semuanya, memang ini bener-bener bisa dipakai. Di kamar tidur utama ini juga terdapat area balkoni ya. Yang ini memang bisa diakses karena disediakan juga pintu kacanya. Sekarang kita lagi ada di kamar mandi utamanya nih. Kamar mandinya cukup luas, sekitar 2 kali 3,5 meter nih. Jadi panjang banget. Penempatan wastafel pasti akan lebih nyaman karena kamar mandinya besar. Lagi-lagi kita bahas area bukaan di kamar mandi. Kenapa? Karena memang sirkulasi cahaya sama sirkulasi udara di kamar mandi itu penting banget. Dan Eastern udah siapin detailnya. Untuk kamar mandi utama ini ada area void menerus ke atap ya. Sehingga sirkulasi udara dan cahaya banyak banget yang bisa masuk ke dalam kamar mandi ini. Sehingga kamar mandinya tetap sehat. Untuk tipe milestone 7x13, harga cashnya 1,9 M. Dan untuk KPR-nya 2 miliar 46 juta. Info lengkapnya bisa kontak admin di nomor yang tertera di description box-nya ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk rekomendasi hunian menarik lainnya. Terima kasih.